perjalanan pengembangan diri saya selama 1 semester mengikuti mata kuliahan pengembangan diri dan personal branding. Di sini saya akan menceritakan bagaimana saya mengenali diri saya, mengembangkan kemampuan, menghadapi tantangan pribadi, hingga merancang personal branding blueprint saya sebagai mahasiswa yang menurut saya cukup extrovert dan ingin aktif dalam organisasi kampus. Nah, pada kelas pengembangan diri dan personal branding, saya mendapatkan pelajaran yang sangat penting, yaitu self-discovery. Pada tahap self-discovery ini, saya mulai memahami diri saya dengan lebih jujur. Saya menyadari bahwa saya adalah seseorang yang menurut saya cenderung ekstrovert, suka berinteraksi, dan mudah membangun relasi dengan orang lain. Saya juga memiliki nilai diri seperti rasa ingin tanggung jawab yang tinggi dan semangat kolaborasi. Serta saya suka dengan hal-hal baru. Nah, namun dibalik karakter saya yang cukup ekstrovert ini, saya juga menemukan tantangan pribadi yang cukup besar, yaitu saya malu dan overthinking terhadap penilaian orang lain terhadap saya. Saya sering khawatir apakah orang menyukai pembawaan saya, cara saya bicara, cara saya menyikapi orang lain, dan apakah saya terlihat kompeten pada mereka. Namun, kesadaran inilah yang membantu saya memahami bahwa ekstrovert bukan berarti selalu percaya diri, dan bahwa saya masih perlu mengembangkan kepercayaan diri yang lebih kuat. Selama 1 semester ini, saya merasa banyak sekali perubahan pada diri saya, terutama dalam citra diri dan personal branding yang ingin saya bangun. Yang pertama yaitu skill komunikasi. Saya belajar berbicara dengan lebih jelas dan tidak hanya mengandalkan spontanitas, tapi juga memikirkan struktur atau pembawaan apa yang saya akan bawakan dan tujuan komunikasi saya agar audiens dapat memahami apa yang saya bicarakan. Yang kedua yaitu manajemen waktu. Pada kelas personal branding ini, saya tidak hanya mendapatkan bagaimana saya harus berkembang, tapi juga harus bagaimana saya mengatur waktu agar efektif dan efisien, seperti membagi waktu antara kuliah, tugas, dan organisasi yang membuat saya memiliki skala prioritas terhadap waktu. Yang ketiga yaitu mengelola rasa malu dan overthinking. Nah, ini adalah perkembangan terbesar saya. Nah, saya mencoba lebih fokus pada diri saya, pada pengembangan diri saya daripada penilaian orang lain. Saya belajar bahwa tidak apa-apa melakukan kesalahan dan orang lain lebih menghargai usaha kita daripada kesempurnaan. Proses ini membuat saya lebih percaya diri tanpa harus menutupi sisi lemah saya. Setelah melakukan refleksi diri, saya menyusun personal branding blueprint sebagai pijakan saya ke depan agar lebih terarah dan mudah. Yang pertama yaitu saya memposisikan diri saya sebagai mahasiswa yang cukup ekstrovert, komunikatif, energik, dan aktif berorganisasi, namun tetap belajar mengelola rasa malu dan overthinking menjadi kekuatan. Pada personal brand keywords, seperti yang sudah saya sebutkan, saya merasa diri saya energik, komunikatif, dan reliable. Nah, kemudian unique value proposition. Nah, di sini saya merasa nilai unik saya terletak pada kemampuan membangun relasi, berinteraksi secara positif, dan menghadirkan energi yang saya miliki terhadap orang lain. Dan justru karena saya pernah overthinking, saya belajar lebih peka dan lebih berpikir matang, serta menghargai proses. Target audiens saya sendiri yaitu tentunya dosen, yang dimana beliau menilai saya dan kepribadian saya, terus organisasi kampus yang ingin saya ikuti, serta mahasiswa lain, terutama teman-teman saya setiap hari yang saya jumpai.
Nah, kemudian yaitu personal brand personality. Saya cukup friendly, profesional, percaya diri, sportif, dan positif. Untuk platform digital yang ingin saya kembangkan yaitu Instagram, TikTok, LinkedIn, serta portofolio saya. Kemudian strategi konsistensi. Nah, di sini saya menjaga jejak digital yang positif, serta saya membangun personal branding digital dan di real life sama agar tidak menimbulkan suatu trouble atau ketika terjadi blunder dalam personal branding saya. Saya mengunggah konten yang relevan, kemudian terus mengembangkan diri saya terutama pada kepercayaan diri dan pengelolaan overthinking. Nah, pada storytelling ini saya akan membawakan sedikit cerita saya bagaimana transformasi diri saya dari awal perkuliahan sampai sekarang. Nah, di sini saya akan sedikit storytelling atau bercerita bagaimana transformasi saya pada saat awal magang sampai sekarang. Pada kelas personal branding ini, saya banyak sekali mendapatkan pelajaran penting, terutama atau salah satunya yaitu saya berani mengekspos apapun itu terhadap media sosial saya yang dapat membangun personal branding saya. Nah, satu ketika saya mengekspos tentang saya merupakan salah satu mahasiswa Universitas Brawijaya. Nah, unggahan tersebut ternyata ramai viewers. Yang kemudian saya diajak kolaborasi atau kerjasama oleh beberapa pihak. Nah, disinilah saya semakin percaya diri, saya semakin yakin bahwa mengekspos, menunjukkan kepada publik kita siapa, itu adalah suatu hal yang besar, itu adalah suatu hal yang baik yang kemudian akan mendatangkan keberuntungan ataupun memperlihatkan kita terhadap orang lain. Nah, perjalanan saya selama 1 semester ini membuat saya lebih mengenali diri saya, termasuk ketakutan, tantangan, kekuatan yang saya punya. Saya berharap kedepannya saya bisa terus membangun personal branding saya dengan lebih baik, berjalan dengan baik, yang memiliki kepribadian yang dikenal sebagai pribadi yang energi, komunikatif, rendah hati, dan dapat diandalkan.